warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Yesar Mamelia di channel ini. Yeay. Nah, seperti minggu-minggu sebelumnya, hari ini aku mau membuat journaling mingguan. Dan pembahasan kita hari ini seru banget loh. Kita bakal bahas sesuatu yang misterius. Apa tuh? Tonton sampai habis ya. Nah teman-teman, seperti biasa nih, setelah absen di kelas, dosen aku tuh nunjuk lagi nih 3 orang buat maju ke depan untuk berpublic speaking dong, seperti biasa. Dan seperti biasa nih, jantung aku kayak mau copot rasanya pas dosen mulai menelusuri absen dan memanggil satu persatu orang buat maju ke depan. Dan dengan lantang, dosen aku langsung memanggil dengan nama Putri. Wah, aku pun yang tadinya tegang langsung menghela napas. Untungnya bukan aku. Nah, tapi gak sampai di situ teman-teman. Setelah Putri selesai dengan bakat dia, yaitu dia itu menampilkan MC atau pembawa acara di nikahan-nikahan gitu. Dan dia membawakan itu dengan sangat luwes dan tutur katanya tuh lembut. Pokoknya keren banget deh buat Putri, aku salut. Nah, aku juga dibuat tegang lagi nih setelah itu karena dosen bakal panggil lagi nih 1 orang. Dan akhirnya Tarisa yang dipanggil. Wah, dia keren banget. Dia bawain pidato dengan seru dengan judul bersyukur. Dia bilang bahwasanya kita harus tetap bersyukur dengan apapun keadaan kita. Dan jangan bersyukur kita dapat manfaat yang Allah berikan. Nah, orang terakhir nih teman-teman. Dan untungnya lagi bukan aku yang terpilih, namun Meli. Dia menceritakan tentang suku Mantek yang ada di daerah Aceh. Nah, mau denger gak ceritanya? Tunggu di akhir video ya. Nah, oke teman-teman. Jadi, minggu ini presentasi kelompok mulai didiskusi ini. Nah, kelompok pertama ini mereka itu ngebahas tentang pengantar, dasar-dasar public speaking, dan manfaat public speaking. Nah, sebenarnya public speaking nggak serumit yang kita bayangkan loh. Sederhananya, ini adalah kemampuan kita untuk berbicara di depan banyak orang atau di depan umum dengan jelas, percaya diri, dan tentunya supaya pesan yang kita sampaikan itu bisa dimengerti dan berkesan bagi mereka. Nah, teman-teman, intinya kita ingin audiens itu paham dan kalau bisa terpengaruh dengan apa yang kita katakan atau kita bicarain. Nah, untuk jadi pembicara yang baik atau public speaker yang baik, kita perlu paham 2 hal utama nih, teman-teman. Siapa yang mendengarkan dan bagaimana cara kita untuk berbicara. Nah, kalau kita tahu audiensnya siapa, kita bisa menyesuaikan dengan cara menyampaikan pesan supaya yang lebih nyambung. Misalnya nih, ngomong ke anak-anak tentu kan sangat berbeda dengan ngomong ke rekan kerja atau dosen. Selain itu, ada juga loh beberapa trik supaya pembicaraan kita nggak ngebosenin. Misalnya, struktur yang jelas supaya alur pembicaraan enak diikuti. Nah, pemilihan kata yang nggak ribet supaya semua orang bisa mengerti dan paham. Serta pengelolaan waktu biar nggak kepanjangan dan terlalu singkat. Nah, teman-teman, bahasa tubuh juga sangat penting nih dalam berpublic speaking. Karena ekspresi wajah, gerakan tangan, dan kontak mata bisa bikin kita terlihat lebih percaya diri dan menarik perhatian. Suara juga harus dimainkan. Jangan monoton biar nggak bikin ngantuk. Nah, ngomong di depan banyak orang ini banyak sekali loh teman-teman manfaatnya. Selain bisa bikin kita lebih percaya diri, nah ini juga dapat berguna dalam dunia pekerjaan. Banyak profesi yang menggunakan public speaking. Seperti di perkuliahan juga ada public speaking, bahkan di kehidupan sehari-hari juga. Public speaking bikin kita lebih lancar dalam komunikasi, lebih jago menyusun argumen, dan lebih terbiasa menghadapi banyak orang. Apalagi kalau kita sering latihan dan tahu cara ngebangun cerita atau humor yang pas. Nah, kita bisa membuat nyaman berbicara di depan umum.
Jadi teman-teman, intinya public speaking adalah skill yang bisa kita belajari dan kita latih. Nggak harus jago kok, yang penting berani mulai dan terus belajar supaya semakin percaya diri, dan makin bisa mempengaruhi audiens dengan cara yang asik dan lebih efektif. Nah teman-teman, kita lanjut ke cerita suku Mante tadi ya. Suku Mante adalah suku misterius yang konon tinggal di pedalaman hutan Aceh sejak zaman dulu. Wah, mereka dipercaya sebagai bagian dari kelompok manusia purba yang masih bertahan hingga sekarang. Nah, suku Mante ini katanya manusia purba yang masih bertahan hingga sekarang nih. Suku ini sangat jarang terlihat karena mereka selalu menghindari peradaban modern dan lebih memilih hidup tersembunyi di dalam hutan. Wah, kenapa ya? Kira-kira salah satu kejadian yang membuat suku Mante jadi perbincangan adalah sebuah video viral tahun 2017. Nah, di dalam video itu terlihat sosok kecil yang berlari dengan sangat cepat di hutan Aceh saat bertemu dengan sekelompok pengendara motor. Dan banyak yang percaya bahwasannya itu adalah anggota suku Mante. Karena kejadian ini, pemerintahan Aceh bahkan mengirim tim untuk mencari mereka. Namun sayangnya, mereka tidak ditemukan dan tidak dapat menemukan bukti yang jelas. Sampai sekarang, keberadaan suku Mante masih menjadi misteri nih. Ada yang percaya bahwasannya mereka memang ada, dan sementara yang lain menganggap mereka hanyalah legenda atau cerita-cerita rakyat seperti biasa. Nah, bagaimana menurut kalian? Teman-teman, pernah dengar gak suku Mante atau bahkan sering banget nih dengar tentang suku Mante ini? Boleh share cerita kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis, dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan untuk update journaling untuk minggu depan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.